Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang perhotelan dan pariwisata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kehendak kita. Nah, kali ini saya menampilkan atau pelajaran materi tentang pengantar pariwisata. Nah, ini saya pas lagi ngajar anak kelas 10 SMK. Nah, tentunya kita perkenalkan tentang apa itu pariwisata. Nah, saya ajarkan mulai dari pengertian wisatawan, kepariwisataan, ya. Terus sejarah pariwisata, ya, sampai juga tentang ruang lingkupnya, ya, tentang ruang lingkupnya sampai sekarang perkembangan sekarang ini kan di mana-mana dibangun tempat wisata di daerah-daerah. Kemarin saya berkunjung ke Jogja, ke Gunung Kidul kemarin itu banyak tempat-tempat yang dibangun secara swadaya maupun pemerintah dijadikan desa wisata. Nah, makanya itu saya perkenalkan supaya anak pariwisata itu mengenal tempat pariwisata di Nusantara maupun setidaknya di Nusantara. Nah, makanya anak itu saya selama 6 bulan belajar tentang pengantar pariwisata, saya suruh bikin rangkuman tentang apa yang sudah dicapai di selama 1 semester, ya, ini dan dirangkum menggunakan teks PowerPoint. Nah, saya mengambil 2 dari 10 grup, saya ngambil 2 grup yang terbaik, ya. Nah, kita saksikan penampilan menggunakan PowerPoint disertakan dengan back sound dengan suara ketua kelompoknya. Nah, supaya materi pelajaran itu bisa dicerna, bisa dimengerti sehingga dia tidak lupa. Yuk kita lihat PowerPoint-nya dari grup 1 dan grup 5. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas resume kepariwisataan. Kami berangkota, ada saya sendiri, Ciolo Mardika Aribowo, ada Evan Pahlepi, ada Sultan, ada Raisa, ada Diana Raisti. Selama kita belajar kepariwisataan, dari awal materi hingga saat ini kami banyak mempelajari hal-hal seputar kepariwisataan. Kami tahu apa maksud atau penjelasan tentang wisatawan. Yang kita ketahui, wisatawan adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menikmati alam dan bukan untuk mencari kebutuhan keuangan. Dan setelah penjelasan wisatawan, materi selanjutnya yang kami ketahui dan kami percatat yaitu jenis-jenis kepariwisataan. Jenis-jenis kepariwisataan ada 2, yaitu wisatawan lokal dan wisatawan asing. Dan setelah jenis-jenis tersebut, materi selanjutnya yang kita pelajari adalah penjelasan tentang industri pariwisata. Penjelasan tentang industri pariwisata, suatu perusahaan atau lembaga yang menyediakan kebutuhan wisatawan. Dan selanjutnya ada cara berpergian wisatawan. Dan penjelasan dari materi ini yaitu cara berpergian ada 2, yaitu FIT atau Free Independent Tour, yaitu dengan berpergian sendiri, dan GIT atau Group Introduction of Tour, yaitu wisatawan yang berpergian secara berkelompok. Berikutnya ada penjelasan tentang destinasi wisata. Pengertian destinasi wisata yaitu destinasi wisata adalah tempat yang biasa dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan lokal maupun asing. Materi berikutnya ada sejarah pariwisata. Dalam catatan sejarah pariwisata dunia, ternyata orang primitif lah yang pertama memulai perjalanan, lalu dilanjutkan oleh orang Eropa. Yang berikutnya ada daerah tujuan wisata. Suatu desa yang dibangun secara swadaya atau dibangun dengan tenaga sendiri dan dijadikan sebagai destinasi wisata. Fasilitas rekreasi yang merupakan usaha untuk menyediakan fasilitas bagi wisatawan untuk melakukan rekreasi. Ada fasilitas umum, contohnya toilet, tempat sampah, dan kedua ada fasilitas hiburan, contohnya ruang konser dan camping.
Dan terakhir ada ciri-ciri industri pariwisata. Ciri-ciri industri pariwisata ada 4 ciri. Industri pariwisata ada service industri, labor intensif, capital intensif, sensitif. Berikut adalah materi pariwisata yang kita pelajari selama semester ini. Itu tadi satu grup terbaik, terus yang ini satu grup atau kelompok 5 yang terbaik juga. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kepariwisataan. Saya perwakilan dari kelompok 5. Dan sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Surya Dharma Ali, terus ada Ivanki Nevodeli, lalu ada Divi Firmansyah, Muhammad Erik, dan yang terakhir ada saya sendiri, Mahira Adilia. Definisi wisatawan. Wisatawan adalah orang yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, yang bertujuan untuk menikmati alam dan bukan untuk mencari keuangan. Selanjutnya, apa sih industri pariwisata itu? Mari kita bahas. Industri pariwisata adalah suatu perusahaan atau lembaga yang menangani kebutuhan pariwisata. Selanjutnya di sini ada destinasi wisata. Destinasi wisata sendiri adalah tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan lokal maupun asing. Sementara desa wisata itu adalah suatu daerah atau desa yang dibangun secara swadaya maupun oleh pemerintah yang dijadikan tempat wisata. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri industri pariwisata. Yang pertama itu ada service industri. Industri ini menyediakan jasa atau layanan yang dibutuhkan wisatawan. Lalu yang kedua itu ada labor intensif. Industri ini membutuhkan banyak tenaga kerja dalam menjalankan kegiatannya. Next, fasilitas rekreasi. Fasilitas rekreasi adalah usaha untuk menyediakan fasilitas bagi wisatawan untuk melakukan rekreasi atau kegiatan bersantai keluarga atau rombongan. Lalu selanjutnya ada organisasi-organisasi kepariwisataan. Yang A, Government Tourist Office, yaitu organisasi kepariwisataan yang bukan dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pembinaan kepariwisataan. Dan yang B, Private Tourist Office, yaitu organisasi kepariwisataan yang dikembangkan dan dikelola oleh sektor privat non-pemerintah subjudul. Dan kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini adalah kita jadi tahu tentang pariwisataan itu. Orang-orang yang belum mengetahui, kita bisa memberitahukan betapa banyaknya mempelajari industri pariwisata. Sekian, terima kasih. Hasil pelajaran keterampilan menggunakan PowerPoint dalam murid-murid kelas 10 atau kelas 1 SMK Pariwisata jurusan Perhotelan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.